Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Eh, ini sambungan ya dari konten sebelumnya, masih seputar web aplikasi cerdas yang saya kembangkan. Di sini untuk konten kali ini saya akan membahas tentang fitur ketiga ya dari web cerdas ini, yaitu Gform Gen. Ini sebuah fitur yang akan memudahkan Bapak Ibu guru dalam membuat soal dalam bentuk Google Form. Jadi ini Google Form generator. Sederhananya ini akan menghasilkan sebuah soal dalam bentuk Google Form dalam waktu yang singkat karena dia dibuat secara otomatis. Nah, begitu singkatnya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi Bapak Ibu buka platform ya web cerdas ini, kemudian pilih Gform Gen ini, klik aja langsung. Maka nanti akan diarahkan ke halaman yang baru ya. Nah, baik Bapak Ibu, di sini tampilannya seperti ini. Yang pertama yang harus Bapak Ibu isikan adalah email. Ini email Bapak Ibu masing-masing. Kenapa penting menuliskan email di sini? Kenapa harus menuliskan email? Karena nanti Gform itu akan masuk ke Drive Bapak Ibu. Nah, jadi akan dihubungkan, termasuk nanti spreadsheet-nya. Nah, di sini saya akan contohkan, saya akan tuliskan email saya ya, email saya nih. Nah, masuk aja. Saya tuliskan email. Nah, kemudian di sini judul Google Form-nya ini silakan Bapak Ibu bebas isikan. Misalnya saya contohkan di sini latihan IPS misalnya ya, karena mapelnya IPS. Ini suka-suka Bapak Ibu ya membuat judul Google Form. Nah, kemudian deskripsi petunjuk, biasanya kan di bawah judul itu ada deskripsinya. Ini defaultnya seperti ini, silahkan baca setiap instruksi soal dengan teliti dan bla 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 bla. Ini silahkan Bapak Ibu ganti atau tetap seperti ini, itu terserah Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada poin per pertanyaan. Di sini defaultnya di sini 2, ini bisa bebas ya Bapak Ibu, bisa jadi 4 mungkin, jadi 0 di sini ya. Sebentar. Nah, bisa jadi 4 seperti itu, atau mungkin bahkan 20 poinnya, itu terserah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada kelas juga. Ini kelasnya, kalau kelasnya itu soalnya itu lebih dari satu kelas, misalnya jenjangnya kelas 7, tapi kelasnya itu ada 7A, 7B, 7C misalnya, itu dipisahkan dengan koma seperti ini ya Bapak Ibu kalau lebih dari satu kelas. Di sini dalam hal ini saya mencontohkan satu kelas saja, kelas 7. Nah, kemudian di sini ada fitur token atau password. Ini opsional saja ya Bapak Ibu. Memang di Google Form itu bagi Bapak Ibu yang belum tahu itu bisa meletakkan token gitu. Jadi kalau siswa nggak memasukkan token, biasanya dia nggak bisa lanjut ke section atau ke bagian soal selanjutnya gitu. Nah, jadi ini opsional, bisa ditambahkan, bisa tidak ya. Kalau saya pilih kosong aja, tidak perlu token di sini. Kita lanjut aja ke isiannya. Yang pertama, tanya nama dan kelas. Ini sudah pasti harus ada ya Bapak Ibu. Makanya di sini defaultnya dia aktif karena kita logisnya kalau setiap ujian soal itu pasti menuliskan nama dan kelas. Jadi ini kita centang. Kemudian apakah urutan soal mau diacak atau tidak? Kalau tidak mau diacak, dihilangkan centangnya. Kalau soalnya mau acak, dicentang saja gitu ya. Nah, di sini saya hilangkan saja centangnya, soalnya biar nggak perlu diacak ya. Kemudian apakah perlu kumpulkan alamat email? Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu centang, nanti siswa itu harus login menggunakan email agar bisa mengerjakan soal. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau ribet, tidak perlu mengumpulkan email, ya jangan dicentang. Kemudian batasi 1 kali tanggapan, ini juga harus koreksi kalau saya salah ya. Seingat saya ini harus login email, siswanya harus login akun Gmail gitu. Kalau kita centang. Nah, di sini saya ingin memudahkan siswa, tidak perlu dibatasi 1 kali tanggapan. Tapi
dia bisa mengirimkan jawaban berkali-kali Bapak Ibu. Tapi nanti kita bisa cek di spreadsheet-nya, karena dia akan masuk beberapa kali kalau dia mengerjakannya beberapa kali. Nah, kemudian apakah nanti otomatis buat spreadsheet hasil? Di sini saya centang ya. Kemudian nonaktifkan simpan otomatis. Ini kalau kita centang maka jawaban siswa itu tidak akan tersimpan secara otomatis kecuali dia mengklik selesai. Terkadang siswa itu mungkin gangguan jaringan atau apa, dia akan terputus ya di tengah jalan. Nah, kalau jawabannya itu mau tersimpan otomatis, maka ini harus jangan dicentang. Tapi dengan begini dia harus login Gmail. Tadi saya tidak menginginkan login Gmail, maka ini saya centang supaya nonaktif simpan otomatisnya. Memang ada plus minusnya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada, ini sebenarnya terhidden ya. Ini kalau Bapak Ibu klik di sini ada script Google-nya. Ini sebaiknya kalau Bapak Ibu kurang paham tentang AppScript tidak perlu diotak-atik ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu paham tentang AppScript, silahkan Bapak Ibu pakai AppScript Bapak Ibu masing-masing, itu juga bisa karena ini bisa diedit ya Bapak Ibu ya. Tapi ini kalau mau mudahnya tidak perlu diedit, jadi tidak perlu diotak-atik. Kita langsung ke menu bawah saja Bapak Ibu. Nah, di sini ada 3 menu utama ya Bapak Ibu untuk menghasilkan Google Form ini. Yang pertama kita mulai dari yang ribet dulu ya, yang paling ribet dulu, yaitu teks mentah. Di sini Bapak Ibu harus menuliskan soal atau mempastekan soal kalau Bapak Ibu sudah mengetik di Word. Tapi kalau sudah mengetik Word, sebaiknya mungkin Bapak Ibu menggunakan yang import dari Word nanti ya. Nah, kalau teks mentah ini Bapak Ibu sama sekali belum bikin soal, mungkin baru ditulis di kertas gitu ya, baru dicoret-coret. Nah, Bapak Ibu bisa langsung ketikkan soalnya di sini dengan format pertanyaan, kemudian pilihan dan kunci jawabannya. Seperti ini formatnya ya, sudah dicontohkan. Jadi Bapak Ibu langsung ketik di sini. Baru nanti klik ekstrak. Itu ribet ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada 50 soal, maka Bapak Ibu harus mengetik 50 soal di sini, di kolom ini gitu. Itu agak ribet memang. Nah, tapi kalau yang mau mudah, seandainya Bapak Ibu sudah punya soal di Microsoft Word misalnya. Nah, Bapak Ibu tinggal import dari menu ini. Klik ini, import dari Word. Ini akan saya contohkan ya. Kayak ini relatif lebih mudah. Kita akan klik di sini. Saya sudah siapkan soal. Ini dia contoh soal. Mungkin sebelumnya saya buka dulu ya agar Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini contoh soalnya. Saya di sini buat 5 soal saja ya, sebagai contoh saja. Ini sudah saya beri kunci jawaban ya. Kunci jawabannya itu saya cetak tebal Bapak Ibu. Ini mungkin agak kurang jelas ya karena latarnya hitam. Ini cetak tebal ini sudah cetak tebal. Jadi kunci jawabannya itu saya tandai dengan dicetak tebal. Nah, oke. Jadi ini yang akan saya pilih ya. Jadi ini saya contohkan lagi. Saya klik sini, kita cari filenya. Nah, ini dia contoh soal, kita buka. Nah, biarkan dia bekerja. Ini ada notifikasi ya Bapak Ibu. Kita tunggu saja sampai nanti dia berhasil membaca. Semakin banyak soalnya, dia perlu waktu ya Bapak Ibu. Nah, di sini dia sudah berhasil diekstrak. Kita scroll ke bawah. Nah, ini dia Bapak Ibu. Soal tadi sudah berhasil dibaca, kuncinya pun berhasil dibaca ya. Nah, di sini mungkin saya mengingatkan terlebih dahulu untuk Microsoft Word itu di sini ada panduannya Bapak Ibu ya. Pastikan dokumen berisi pertanyaan diikuti butir-butir pilihan ganda. Kunci jawaban ditandai dengan teks bercetak tebal atau mungkin miring atau bergaris bawah. Jadi ada 3 pilihannya Bapak Ibu. Tadi saya cetak tebal. Nah, sehingga kunci jawaban itu bisa terbaca ya Bapak Ibu. Dia bisa membaca di sini. Ini soalnya ini Bapak Ibu. Ini soalnya. Ini masih bisa diedit ya Bapak Ibu. Ini ada tombol edit soal. Yang mungkin agak kurang sesuai. Mungkin AI-nya mungkin membaca nanti ini bisa diedit. Nah, ini bahkan gambar pun foto bisa dibaca, masuk di sini ya. Nah, kunci jawabannya lengkap ya Bapak Ibu ya, tidak ada yang terlewat. Oke. Nah, karena 5 soal tadi 20 poinnya, maka total poinnya adalah 100 di sini ya. Nah, ini mungkin agak kurang terlihat ya di sini ya. Nah, kemudian kita langsung aja kalau sudah sip semuanya, kita mantapkan, kita klik terbitkan ke Google Drive. Kita klik gitu Bapak Ibu. Oke. Kita mungkin sedikit menunggu ya di sini ya.
Nah, jika sudah ada notifikasi seperti ini, Google Form dan Spreadsheet berhasil dibuat, maka ini adalah sukses ya Bapak Ibu. Kita cek dulu ya. Ada link siswa, ada link untuk guru, ada link spreadsheet yang berisi nilai dan hasil. Kita cek dulu link untuk siswanya. Nah, ini latihan soal untuk siswa ya Bapak Ibu ya. Isi nama, isi kelas. Pilihan kelasnya cuma 7 ya, jadi memang untuk kelas 7. Nah, sekarang kita lihat yang sisi soal untuk guru ya. Soal untuk guru. Nah, ini bisa diedit. Nah, ini bisa diedit ya Bapak Ibu ya. Kalau guru itu dia bisa diedit. Jadi ini masih bisa diedit Bapak Ibu. Tapi udah sip ini, udah mantap nih. Kita lihat settingannya apakah sesuai ya, macOS. Oke, sudah sesuai ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin kita coba ya sebagai siswa ya di sini ya Bapak Ibu. Kita coba tes. Cek poinnya aja mungkin ya di sini. Oke, kita sebentar. Ini poinnya 0 untuk nama dan kelas. Kemudian untuk soal. Nah, kita lihat di sini untuk poin soalnya apakah masuk ya. Ini bisa diedit ya soalnya. Ini kunci jawabannya ada. Poinnya juga masuk ya, 20 di sini. Ini juga fotonya masuk ya. Poinnya juga 20. Iya, aman ya semuanya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sama persis nih, total poinnya 100 kebaca semuanya. Jadi aman ya untuk fitur terbitkan ke Google Form-nya itu benar-benar bekerja. Nah, kemudian kita masuk ke menu yang ketiga. Ini yang paling mudah Bapak Ibu. Kenapa saya sebut paling mudah? Ini seandainya Bapak Ibu, nih ya, generator AI. Seandainya Bapak Ibu itu belum seandainya Bapak Ibu belum punya soal sama sekali ya. Jadi belum bikin soal, baik itu di Word atau dimanapun gitu, sama sekali belum ada bikin soal. Dan tiba-tiba Bapak Ibu harus membuat sebuah soal dalam bentuk Google Form dan diminta cepat. Nah, fitur ini akan sangat berguna sekali Bapak Ibu. Jadi caranya Bapak Ibu di sini tentukan tingkat sekolah jenjangnya ya, apakah SD, SMA, SMK. Di sini kita pilih SMP. Contohnya saja ya. Untuk kelas Bapak Ibu bisa isikan mau kelas 8 atau apa. Di sini kalau tadi saya sudah contohkan kelas 7 ya, kita kembali contohkan kelas 7. Mata pelajarannya mau apa Bapak Ibu, matematika atau apa gitu. Terserah Bapak Ibu ya. Di sini saya contohkan IPS kembali ya. Jumlah pertanyaan misalnya kita taruhlah 10 ya. Kita taruh 10 di sini. Nah, kalau 10, kalau mau nilai 100 berarti poinnya kita sesuaikan Bapak Ibu. Di sini kita sesuaikan jangan 20 tapi 10 gitu. Satu soal poinnya 10. Kemudian materinya tentang ini default ya. Default ini karena pertama kali saya mentes kemarin itu saya masukkan itu materinya ini Bapak Ibu. Jadi selalu mungkin muncul nanti di web itu seperti ini. Jadi Bapak Ibu ini bisa hapus, sesuaikan dengan materi Bapak Ibu apa ya. Tapi karena saya itu materinya ini kemarin saya pakai ini lagi ya, coba ya. Kondisi geografis Indonesia gitu nih materinya. Bapak Ibu kita sesuaikan aja apa tentang materi apa gitu. Nah, kemudian untuk tingkat kesulitan di sini ada mudah, sedang, dan sangat sulit atau HOTS ya. Kita pilih HOTS di sini. Kemudian tipe penyajian soal di sini ada konseptual, teoritis, studi kasus atau pemecahan masalah. Kita coba di sini konseptual, teoritis saja ya Bapak Ibu, karena pilihan ganda itu biasanya lebih ke konseptual, teoritis ya. Sebenarnya untuk studi kasus juga bisa, tapi nanti biasanya soalnya itu lebih apa ya, lebih panjang gitu. Biasanya itu bahasa Indonesia ya, mapel bahasa Indonesia yang cukup banyak ya seperti itu. Kemudian ranah kognitifnya itu karena tadi hot ya, kita minimal paling enggak C4, C5 atau C6 nih. Kita pilih C4 aja ya. C4 menganalisis. Nah, kalau sudah di setting seperti itu Bapak Ibu, langsung saja rancang soal. Jadi ini Bapak Ibu bikin soal terlebih dahulu di sini. Nah, jadi nanti dia buatkan soal ya. Kita tunggu aja ya Bapak Ibu ya.
Nah, di sini sudah keterangannya sudah selesai ya, soal dibuat. Tadi saya minta 10 butir soal ya, ini 10 butir soal dan menganalisis ya. Jadi dia berikan sebuah pernyataan kemudian baru pertanyaan. Nah, jadi jawabannya itu kemudian menganalisis gitu. Ini tipe soalnya menganalisis semua nih Bapak Ibu kalau seperti ini. Nah, 10 butir soal dan ini lengkap dengan kunci jawabannya ya Bapak Ibu. Sudah ada kunci jawabannya. Tuh, seperti itu. Dan ini bisa diedit Bapak Ibu. Ini bisa diedit. Bapak Ibu kalau mau memasukkan gambar atau dan lain-lain jadinya bisa gitu. Bisa diedit atau mau ngeditnya nanti di Google Form juga bisa. Tentu sangat bisa ya. Nah, ini sudah 10 soal ya. Sudah 10 soal lengkap dengan kunci jawaban, poin juga sudah 100 di sini. Kita langsung terbitkan ke Google Drive. Dalam bentuk Google Form. Ya, kenapa tertulis Google Drive? Karena memang Google Form itu nanti masuknya ke Drive kita ya. Nah, tentunya nanti tadi Bapak Ibu harus menuliskan email. Nanti masuknya ke Drive Bapak Ibu. Oke, di sini masih menghubungkan, mentransmisikan data ke Google Drive. Kita tunggu aja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia sudah mulai selesai. Ini videonya tadi saya skip ya. Itu lamanya untuk menunggu itu tidak sampai 1 menit ya Bapak Ibu. Tergantung mungkin jumlah soal. Semakin banyak jumlah soalnya, mungkin dia akan sedikit lebih lama ya untuk menyiapkan Google Form dan spreadsheet-nya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Meskipun ada notifikasi di sini masih loading, itu sudah nggak masalah. Di sini kita coba klik dulu untuk link siswa. Ini yang dikerjakan oleh siswa. Oke, ada kelas. Loh, kelasnya 789 ya di sini ya, ada nama. Apa saya lupa nyeting kelas tadi? Sebenarnya tadi saya setting kelasnya. Oh, di sini. Ini saya lupa ubah Bapak Ibu. Jadi dia ngikut kelasnya itu di sini ya. Karena saya setting pilihan kelasnya 789, maka dia munculnya di sini pilihannya lebih banyak gitu. Ya, ini mungkin ini saya lupa nih. Harusnya tadi kelas 7 aja di sini. Nah, ini perlu disesuaikan juga Bapak Ibu di atas ini tetap meskipun di sini ada settingan kelas juga. Nah, kemudian tapi ini nggak masalah ya, ini nanti bisa diubah di link gurunya. Kita coba link guru. Nah, ini link guru ini bisa diubah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan bisa diubah. Kalau kita maunya kelas 7 aja, ya udah kita hapusin aja kelas 9 dan 8. Jadilah dia kelas 7 saja. Ini tidak ada poin untuk nama dan kelas pastinya. Jadi settingannya itu sudah pas ya Bapak Ibu. Nah, untuk di soal, apakah kunci jawaban ada? Ada. Poin masuk ya? Masuk ya. Ada 10 soal, total poinnya 100 ya di sini ya. Untuk Google Sheet-nya juga sudah aktif ya. Sudah ada settingannya juga sudah sesuai dengan yang kita setting tadi di sini. Di generatornya. Oke, semuanya bekerja ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi mungkin itu saja tutorial dari saya tentang terkait penggunaan web aplikasi GForm Gen ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan tugas Bapak Ibu guru ya, agar bisa lebih hemat waktu dalam membuat Google Form-nya. Terus semangat dan terus kreatif ya Bapak Ibu guru. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.